Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat siap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi ini teman-teman banyak yang menanyakan mengenai tentang pleci bereng. Belum dibersihin ya kandangnya, nggak apa-apa, yang penting materinya, yang penting apa ya ada manfaatnya. Hari ini nih pleci bereng, ini giras bener ini. Jadi tanda-tanda pleci bereng, apa itu pleci bereng, dan kenapa banyak orang yang mencari pleci bereng, apa keutamaan pleci bereng. Jadi saya mau bahas buat teman-teman semua, yang mana pertama, apa itu pleci bereng? Pleci bereng yaitu pleci anakan. Kalau dalam istilah murai atau kacer yaitu plecinya apa, trotol. Kalau di pleci namanya bereng, bukan trotol. Girasnya minta ampun. Jadi ini untuk pleci bereng, tanda-tandanya yang pertama yaitu di bagian paruh biasanya. Jadi saya unjukin gambar juga seperti ini. Pleci bereng yang mana yang pertama dia di bagian paruh masih terlihat muda. Nah ini kemarin juga sempat, kemarin pas saya lihat paruhnya masih muda bener, cuma udah dirawat mungkin ada perubahan, cuma masih kelihatan muda. Nih bulunya belum rapi karena memang masih bahan, masih giras. Biasanya pleci bereng ini cenderung jinak deh biasanya, tapi ini malah girasnya minta ampun. Nah untuk pleci bereng, buat teman-teman kalau ada pleci bereng itu biasanya susah untuk ngeriwik. Susah untuk ngeriwik karena memang dia adaptasinya beda sama burung gede, dia bisa 2 minggu lebih. Kalau pleci bereng ini nggak bisa adaptasinya langsung di kandang mau anteng. Kadang-kadang gini, ketika dia di koloni enak, dia mau di tangkringan anteng. Tapi ketika dia nggak di koloni, ketika dia dipisah sendirian, itu gerabakan seperti mau molos dari ruji. Nah kalau teman-teman dapat pleci bereng itu harus dikerodong dulu kalau memang giras. Dan kalau untuk jantan atau betina memastikannya yaitu dari feeling sih sebetulnya. Kalau feeling saya ini jantan, cuma dia belum terpantau ngeriwik. Ini ditaruh dulu biar enak nggak gerabakan terus. Nah jadi untuk adaptasinya dia lebih susah, cuma memang manfaatnya itu buat burung itu buat masteran itu lebih cepat masuk, lebih enak menerima masteran daripada burung jadi. Kalau pleci bereng itu lebih enak dia karena memang masih kosong, ibarat kaset kosong, kita tinggal ngisi gimana yang mau kita isi, mau bikin cetak tembakan, rolurasi itu bisa. Nah kemudian pleci bereng kalau misalnya untuk pakan, kalau biasanya dia masih pisang dilatih ngepur sama seperti burung pleci yang besar kalau untuk masalah pakan. Cuma kalau untuk pendopingan bebas, ada beberapa orang yang memang langsung didoping tinggi. Kalau untuk saya pribadi nggak bisa langsung doping tinggi, apalagi kayak ini nih masih air biasa belum didoping, jadi pastiin dulu nanti sampai ngeriwik. Nah kalau misalnya contoh ngeriwik seperti ini berarti pleci yang bereng ini kalau misalnya dari lolohan, dari anakan cinil hasil ternakan, tangkaran atau hasil alam yang kita ambil masih bulu jarum, itu untuk ngeriwik itu biasanya butuh waktu 2 minggu atau 15 hari dia udah ngeriwik. Kalau untuk yang dapat udah mulai bisa terbang itu agak susah karena dia memang belum adaptasi sama manusia, prosesnya lama. Nah jadi kalau teman-teman ada pleci bereng itu jangan disia-siain, diambil. Ciri-cirinya seperti tadi yang sudah dibahas. Kemudian keutamaannya juga ya buat ngisi materi, dia lebih enak. Nah dan untuk memastikan jantan ini sebetulnya feeling. Kayak saya sendiri kemarin begitu ngelihat memang dia jantan itu aktif. Kemudian dari kepala ukurannya, posturnya dia lebih besar. Cuma kalau untuk warna kemarin belum jelas, cuma lihat ngejrengnya jadi warna lebih ngejreng, jadi saya ambil. Nah ini
pleci bereng. Dan kalau untuk perawatan pleci bereng sampai wiksar, pleci bereng sampai wiksar tanpa doping ya. Kalau masalah perawatan tanpa doping semua itu sama aja, tinggal ngatur pakan pur, pakai rekomendasi saya pakai pur nutri. Kemudian kalau purnya kalau mau pakai yang lain ya yang jelas bisa pakai nastar, bebas. Kalau pur tergantung selera. Yang penting kalau tanpa doping harus rutin di koloni. Jadi koloni sama pleci lain, atau kalau nggak sempat koloni bisa di setel terapi. Jadi rutin dimasterin, di terapi, jadi dibentang, dibunyiin pakai suara HP. Atau mungkin piara plecinya banyak seperti ini saut-sautan. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana. Jadi ketika dipisah mereka saut-sautan. Nah kalau misalnya pleci burung pleci itu makin banyak makin bagus, mempercepat proses dia untuk buka paruh. Nah kalau untuk pleci bereng proses buat ditangkar lagi, kalau proses buat ditangkar lagi itu agak panjang prosesnya, yang mana proses buat tangkaran pleci usia itu 1 tahun. Walaupun dia udah anteng, udah mapan karena memang dari kecil, tapi dia belum dewasa karena dia belum mempunyai sel telur. Jadi mau dipaksa pakai doping pun, mau kawin berkali-kali pun nggak bakalan bisa bertelur karena sel telurnya belum ada. Nah ini jadi punya saya ini masih proses, lihat pengen pantau ngeribik atau enggaknya. Cuma mudah-mudahan dia jantan, karena sekedar feeling yang menyatakan bahwa dia jantan. Dan nanti prosesnya mau saya bikin sejalur, cuma ini nggak tahu lah kondisinya, karena memang buat bikin sejalur itu kemarin konsultasi sama para suhu harus menyediakan tempat khusus buat pemasteran. Jadi sampai dia nggak ngedengar suara burung lain selain suara masteran. Kendalanya itu. Nah kayak ini pun ini ngalas, sejalur ini ngalasnya doang. Tapi kalau materinya ya ada ngerolnya, roll tembak ya. Nah jadi itu aja dari saya buat teman-teman. Jadi buat para suhu, para master, mohon dikoreksi bila ada yang salah, mohon disampaikan baik di kolom WhatsApp, komentar dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi saya mau bahas tentang metabolis ini. Saya kira pertama ini cuma sekedar beda isi, karena ini isinya full, isinya ini sedikit. Ternyata bukan, banyak perbedaan. Jadi ini bisa buat ngagacorin burung juga bisa, terus juga buat nasehatin burung bisa. Kemudian ini juga bisa buat merangsang pleci buat ternak. Nah jadi buat saya, buat teman-teman semua, mau saya